Sebelum melanjutkan ke alur ceritanya, saya akan memperkenalkan para pemeran dari film I Spit on Your Grave 2010. Yang pertama, ada pemeran utama kita, Jennifer, yang akan membalas perbuatan mereka. Ini dia orangnya. Dan juga Johnny, yang akan berperan sebagai penjahat. Ini dia orangnya. Ditemani temannya bernama Andy. Ini dia orangnya, Stanley. Ini dia orangnya. Sangat beban dan bikin greget. Sentar Matthew, orang yang cacat dan paling kasihan di film ini. Tak lupa juga sang Sheriff Sturt, yang akan sangat berperan dalam film ini sekaligus membagongkan. Oke, tanpa berlama-lama, kita lanjut ke alur ceritanya. Di awal film, Jennifer yang seorang penulis sedang melakukan perjalanan untuk mencari inspirasi di sebuah kabin di daerah terpencil. Sesampainya di tempat, Jennifer langsung menghampiri pemilik villa atau penginapan untuk mengambil kunci tempatnya menginap. Dengan ramah, dia menanyakan kunci dari vilanya, dan tak lupa sang pemilik menunjukkan arah vilanya menggunakan secari kertas. Setelah sekian lama berjalan, Jennifer pun singgah ke pom bensin untuk mengisi bahan bakar dari mobilnya. Dari arah Tama, dua orang pria menatapnya dengan tatapan aneh. Dari belakang, tiba-tiba muncul seorang pria yang sudah kita perkenalkan di awal video. Dia menanyakan, "Apakah kamu sedang menuju kabin?" Jennifer hanya tertawa kecil dan Johnny juga menggodanya dan mengatakan kalau dia sangat seksi. Jennifer hanya membalasnya dengan senyuman. Tiba-tiba, tanpa sengaja Jennifer menekan kunci mobilnya dan mengakibatnya mobilnya berbunyi dan membuat Johnny kaget sampai menabrak tong berisi air. Setelah perjalanan sekian lama, Jennifer pun sampai ke kabin yang dia tuju sebelumnya. Setelah masuk, dia menyiapkan alat tulisnya dan barang bawaannya. Di malam hari, sebagai penulis, dia lanjut mengerjakan karyanya. Bahkan di keesokan harinya, dia duduk santai di pinggir danau sambil mencari inspirasi. Di depan villa, dia sedang mengerjakan tulisannya sembari menelpon temannya. Namun, tiba-tiba ada suara aneh terdengar. Dia pun pergi mengeceknya, tapi tidak ada siapapun di sana. Dari luar jendela, terlihat Jennifer sedang direkam oleh seseorang yang tidak dikenal. Apakah perekam itu salah satu dari orang yang ada di pom bensin sebelumnya? Kita tidak tahu. Di pagi harinya, Jennifer melakukan aktivitas biasanya, yaitu berlari pagi untuk membugarkan badan. Di tengah dia berlari, dia menemukan sebuah kabin terbengkalai yang sudah tidak terpakai. Setelah melihat ke dalam, dia melanjutkan berlarinya. Sesampainya di rumah, Jennifer langsung membersihkan tubuhnya. Akan tetapi, karena air yang dia pakai tiba-tiba tidak bisa mengalir. Bahkan toiletnya pun ikut tersumbat. Dan tanpa sengaja menjatuhkan Nia ke kloset. Karena kesal, dia langsung berteriak mengeluh. Setelah semua yang terjadi, Jennifer gercep memanggil tukang servis. Dan tanpa basa-basi, tukang servis pun datang memperbaiki saluran villa Jennifer. Setelah semuanya beres, Jennifer langsung memeluk tukang servis tersebut, yaitu Matthew. Dan tanpa sengaja menciumnya juga. Karena malu, Matthew pun mundur ke belakang. Scene beralih ke sebuah kelompok yang kita temui tadi di pom bensin, yaitu Johnny beserta teman-temannya. Terlihat mereka sedang memancing bersama, dan bahkan Johnny menyiksa seekor ikan dan memukulnya seperti orang gila. Dan mungkin dari sini, kalian sudah tahu kalau mereka mungkin adalah penjahatnya. Dan mereka menggibahi cewek itu. Mereka mengatakan bahwa Johnny tidak bisa mendapatkan cewek yang mereka temui di pom bensin tadi. Dan Johnny pun menantang mereka kalau dia bisa mendapatkannya dengan mudah. Karena dia hanya cewek kota yang suka memamerkan dadanya saja. Dan temannya bernama Stanley memamerkan video yang dia rekam waktu malam. Hari di awal tadi dan juga mendapatkan momen pas. Matthew dicium oleh Jennifer sebelumnya. Johnny yang tidak percaya menanyakan kebenarannya kepada Matthew. Dan Matthew menjelaskan kalau semua itu benar-benar terjadi dan dia tidak bohong. Dan mengatakan kalau Jennifer menyukainya. Johnny yang kepalang jengkel berkata kalau dia akan melakukan hal yang lebih baik dari Jennifer. Kembali ke Jennifer, dia yang sedang mengerjakan. Tulisannya masih jengkel dengan yang terjadi kepada handphonenya. Dia pun hanya ngudut dan terbangun di subuh hari. Dia berjalan keluar dan mendengar suara aneh dari luar rumah. Di luar rumah, dia tidak menemukan apa-apa. Tiba-tiba, suara tabrakan terdengar dari arah pintu.
Dan ternyata itu adalah sebuah burung mati. Entah dia mati karena menabrakkan diri atau sengaja dibuang seseorang. Setelah itu, Jennifer pun keluar dari kabin lewat pintu belakang dan kembali. Dan setelah kembali, dia kaget menemukan laptopnya yang sudah diganti. Wallpapernya dengan foto Johnny bersama teman-temannya. Tiba-tiba, dari luar, Johnny beserta teman-temannya muncul, mengagetkan Jennifer. Dari atas, Andy muncul dan membawa HP milik Jennifer dan melemparkannya padanya. Di sela adu bacot, Johnny memanggil Matthew ke dalam dan berkata kalau Jennifer belum membayar upah Matthew. Tetapi, sebelum Jennifer membayarnya, Johnny langsung melempar Matthew ke arah kursi. Jennifer yang merasa terancam berkata kalau pacarnya akan datang ke kabin ini. Tetapi Johnny tidak mempercayainya, karena jam sudah menunjukkan subuh hari. Dengan perlahan, Johnny mendekat dan mencium rambut Jennifer dan mengatakan kalau baunya enak. Setelahnya, Andy membacakan isi dari novel Jennifer dan mengejek isinya. Tak lupa juga Stanley merekam aksi mereka ini. Setelahnya, Johnny menyuruh Jennifer meminum bir yang dia ambil di tempat penyimpanan Jennifer dan memaksanya minum. Akan tetapi, Jennifer menolaknya berkali-kali sampai dia mau meminumnya. Jennifer yang semakin takut memohon kepada mereka untuk pergi, dikarenakan dia sudah melakukan semua perintah Johnny. Akan tetapi, Johnny malah menyuruhnya menunjukkan gigi milik Jennifer dan menyuruhnya tenang sembari memegang gigi Jennifer dan berkata kalau Jennifer tidak memiliki pacar dan juga yang akan menjadi pacarnya adalah pistol di tangan Johnny. Jennifer yang takut hanya bisa meringis. Johnny malah memasukkan pistol yang dipegangnya ke dalam mulut Jennifer. Seperti yang kalian bisa lihat, dan juga Andy menyuruhnya mengisap botol bir yang dia pegang. Karena Andy lengah, Jennifer langsung mengambil botol itu dan memukulkannya ke kaki Andy dan menyemprotkan semprotan merica ke mata Stanley. Setelah berhasil, Jennifer lari ke dalam hutan. Di tengah pelariannya, dia malah bertemu Sheriff Storch dan meminta tolong. Setelahnya, sang sheriff mengantar Jennifer kembali ke dalam kabin dan masuk ke dalam kabin sembari berteriak memanggil mereka yang habis menyiksa Jennifer. Sang sheriff naik ke atas dengan senapan yang dia pegang. Setelah mengecek keadaan dan tidak menemukan apa-apa, dia langsung melirik ke penyimpanan bir Jennifer dan menanyakan apakah dia yang menggunakan barang terlarang tersebut atau bisa disebut narkoboy. Jennifer menjawab, iya, dia hanya mencobanya sedikit saja dan sempat membantah. Sang sheriff langsung menelpon rekannya dan meminta bantuan. Jennifer yang kesal mengatakan, kenapa harus memanggil bantuan padahal dia yang menjadi korban. Namun, sang sheriff mengatakan kalau dia sudah tidak jujur padanya mengenai ganjai itu. Sheriff pun menyuruhnya menghadap tembok dan mengatakan kalau dia akan diperiksa olehnya. Jennifer pun langsung menghadap tembok. Akan tetapi, sang sheriff malah meraba tubuh Jennifer dengan tidak pantas. Tiba-tiba, suara Johnny mengagetkan mereka. Entah dari mana mereka semua muncul. Dan Jennifer yang ketakutan hanya bisa meringis. Stanley dengan kameranya memvideokan area sensitif Jennifer. Sang sheriff pun malah menodong Jennifer ke bagian sensitifnya dan menyuruhnya meringkik seperti kuda. Karena lengah, sang sheriff pun kena tamparan. Karena sang sheriff yang emosi, langsung menghantam balik Jennifer. Johnny yang baik hati menyuruh Matthew untuk menanggalkan Jennifer. Dia pun membuka celananya. Untuk menaikkan gairah Matthew, sang sheriff menyuruh Jennifer untuk menari. Matthew yang baik awalnya menolaknya. Amen, ujung-ujungnya dia malah ikutan memperkosa Jennifer. Di tengah aksinya, sang sheriff menerima telepon dari anaknya dan menanyakan kapan dia pulang. Sang sheriff menjawab, secepatnya. Setelah kejadian itu, Stanley malah merekam semua aksinya sampai selesai. Jennifer yang sudah tidak tahan, langsung bergegas masuk ke dalam hutan. Namun, karena Jennifer yang jalannya sangat lambat, dia berhasil ditemukan kembali oleh geng Johnny dan Sheriff. Johnny dengan kasar langsung menarik Jennifer tengkurap di tanah. Andy yang stres langsung menyelupkan kepala Jennifer ke dalam kubangan sampai dia loyo. Sang Sheriff yang kepalang nafsu langsung menggaskan Jennifer, dan mereka menggilir Jennifer secara bergantian. Setelah melakukan hal tersebut, Jennifer dengan kesadarannya yang mulai menghilang, beranjak bangun dan jalan sedikit demi sedikit, diikuti oleh Johnny dan kawan-kawan. Mereka mengejek Jennifer dan menanyakan dia mau pergi kemana dengan tertawa kecil.
Namun Jennifer terus jalan ke dalam hutan, sampai menemukan sebuah jembatan. Dengan sekuat tenaganya, dia langsung melompat ke dalam sungai tersebut. Para Johnny dan kawan-kawan panik. Tak luput juga sang sheriff yang khawatir jikalau Jennifer masih hidup atau mayatnya ditemukan oleh orang lain, yang mana ini dapat mengakibatkan mereka tertangkap dan bisa dipolisikan. Sang sheriff pun menyuruh mereka berempat untuk menyusuri sungai sampai mendapatkan jasad Jennifer di pinggiran sungai. Mereka yang sedang mencari jasad Jennifer tidak dapat menemukannya. Dari belakang, sheriff muncul dan berkata, "Mereka semua harus kompak dalam melakukan pencarian Jennifer." Dan tak lupa juga, dia menghancurkan memori dari Stanley yang berisikan rekaman video ketika mereka menganiaya Jennifer. Setelahnya, sang sheriff pun langsung pergi. Malam pun tiba. Mereka langsung membakar semua barang milik Jennifer. Dan Johnny menanyakan di mana keberadaan Matthew. Mereka menjawab kalau dia sedang menyisiri sungai. Johnny pun menyuruh mereka untuk selalu mengawasi Matthew sampai keadaan mereka. Scene beralih ke sheriff yang sudah sampai ke rumahnya. Dan dia disambut oleh istrinya tercinta. Dan di dalam rumah juga, anaknya memamerkan nilainya yang sangat baik. Pagi hari pun tiba. Sang sheriff menghampiri pemilik kabin dan berkata kalau Jennifer sudah gila. Dan mungkin dia sudah pergi dari tempat itu karena dia menemukan sebuah ganja. Dengan polosnya, pemilik kabin percaya mentah-mentah. Scene beralih ke Matthew, yang mana dia sedang memikirkan apa yang terjadi hari itu. Dan juga Johnny dan kawan-kawan disoroti, sedang melakukan aktivitasnya dengan biasa. Padahal mereka habis memperkosa Jennifer. Matthew yang masih trauma akibat perbuatannya kepada Jennifer malah membayangkan hantu dari Jennifer. Scene beralih ke sheriff yang sedang bersantai bersama istrinya. Tiba-tiba, dia ditelepon oleh pemilik kabin dan menanyakan di mana keberadaan Jennifer karena ada orang yang mencarinya. Sudah sebulan lebih dia tidak ada kabar dan sheriff menjawab akan mengurusnya besok. Scene beralih ke anggota Johnny, yang mana Stan tiba-tiba berlari dan berteriak kalau memori kamera yang dia rekam sewaktu kemarin hilang dicuri. Johnny pun bertanya, dia kira kemarin memori itu sudah dihancurkan. Dan Stanley menjawab kalau dia sudah menggantinya dengan memori yang baru sebelum dihancurkan. Karena Johnny yang terpancing emosi, langsung menghajar Stanley dan memberikan kata-kata mutiara. Malam pun tiba. Johnny yang sedang bersantai di dalam kabin tiba-tiba mendengar suara dari luar. Yang ternyata itu suara dari burung yang sudah mati yang dilemparkan tepat depan pintunya. Setelah berkali-kali dilemparkan, Johnny yang emosi langsung mengambil senjata dan berteriak, "Apakah kau Stanley?" Karena tidak ada jawaban, dia langsung masuk ke dalam kabin box. Tak lama berselang, suara yang sama muncul. Dan Johnny langsung menembakkan senjatanya secara random. Dan betapa kagetnya dia setelah mendapati ada sebuah sandal. Yang mana sandal itu adalah milik Jennifer. Pagi pun tiba. Scene beralih ke sheriff yang baru pulang dari kerja dan membawakan istrinya yang hamil sebuah bunga. Betapa kagetnya dia ketika istrinya memberitahu kalau ada kiriman memori. Yang untungnya memori tersebut tidak bisa diputar. Karena kesal, sang sheriff datang ke para geng Johnny dan langsung menghantam Stanley dan mengatakan kenapa dia tidak menghancurkan memori itu. Johnny yang masih menyayangi Stanley membelanya. Kalau itu semua mungkin dilakukan oleh Matthew. Setelah mendengar jawaban itu, sheriff pun bersumpah akan mengebiri Matthew dan memberi mereka waktu sampai malam untuk menemukan Matthew. Scene beralih ke sheriff yang sedang berburu tupai bersama pemilik kabin. Sedang bernostalgia sewaktu mereka masih muda. Dan yang sialnya, dia malah menembak pemilik kabin agar terhindar dari saksi. Scene beralih ke Matthew yang sedang duduk di depan hutan. Mendengar suara panggilan dari Jennifer dan langsung berlari ke atas tangga. Tapi naasnya, dia malah jatuh dan sempat pingsan ketika dia tersadar. Matthew melihat Jennifer yang sedang duduk di atas kursi dan berkata kalau dia percaya kalau Jennifer pasti masih hidup. Sambil beranjak dari pingsannya, dia mendekat ke arah Jennifer dan malahan Jennifer menyuruhnya untuk duduk di sampingnya dan juga menyuruhnya menaruh kepalanya di atas pahanya dengan elusan yang lembut. Jennifer dengan diam-diam mengambil tali dan mengikatnya ke leher Matthew, sembari menariknya dengan emosi yang meluap-luap. Kembali ke Andy dan Stanley yang sedang mencari keberadaan Matthew untuk dibunuh. Dengan penuh usaha, bukannya Matthew yang mereka temui,
Malahan Andy dan Stanley bertemu dengan Jennifer yang dikiranya sudah mati. Andy yang masuk ke dalam rumah, dan juga Stanley yang berada di luar rumah, malah terkena jebakan yang dipasang Jennifer, yang menjerat kakinya. Andy pun datang, dan dari belakang, Jennifer langsung memukul kepalanya dengan tongkat bisbol. Setelah kejadian tersebut, Andy yang sadar kaget menemukan dirinya sudah diikat terlentang, menghadap ke sebuah bak yang perlahan terisi air. Di luar, Jennifer yang dendam mengikat Stanley sambil merekamnya, seperti yang dia lakukan kepadanya dahulu, dan berkata, "Apakah kau menyukai film?" Stanley yang terbangun meminta tolong dengan nada yang loyo karena tak bisa melawan. Dia hanya bisa mengeram. Jennifer yang kesal menjelaskan kalau dia bisa bertahan dengan memakan tikus yang dia pegang dan memasukkannya ke dalam mulut Stanley. Jennifer yang sedang merakit pancing langsung memasukkan kail pancing tersebut ke kedua mata Stanley agar terus terbuka. Setelahnya, Jennifer menghampiri Andy yang sedang terikat. Dengan pelan, Jennifer masuk dan menghampiri Andy dan bertanya bagaimana rasanya. Sembari menakutinya dengan memukul bak mandi tersebut. Andy hanya bisa meminta maaf. Jennifer yang amat kesal langsung menyelupkan muka Andy ke dalam bak air. Jennifer kembali keluar rumah untuk menemui Stanley dan menonton penyiksaan yang dia lakukan. Tak lupa, dia mengeluarkan isi dari perut ikan dan melumurinya di wajah Stanley. Setelah kembali ke rumah, Jennifer langsung menyiksa Andy dengan menyelupkan wajahnya berkali-kali ke dalam air. Jennifer yang sebelumnya sudah menyiapkan soda api langsung memasukkannya ke dalam bak air, yang mana hal itu dapat merusak wajah dari Andy. Andy yang sudah tahu, asipnya hanya meminta maaf karena dia tidak bisa menahan tubuhnya. Langsung menyebabkan mukanya hancur terkena soda gembira. Tak lupa dengan Stanley yang digerogoti oleh burung. Hingga matanya pun hilang. Scene pun beralih ke Johnny yang sedang menjaga toko. Kedatangan tamu cewek seksi. Dia yang mendekat ingin menyapa. Tiba-tiba dipukul oleh Jennifer. Setelah hal itu, Johnny terikat di sebuah rumah. Sembari ditelanjangi oleh Jennifer dan mulai menyiksanya. Akan tetapi, Johnny yang masih keras kepala malah memaki Jennifer. Dengan perlahan, Jennifer mengambil tang dari sakunya dan langsung mencabut gigi dari Johnny satu persatu, sampai Johnny hanya bisa berteriak dan malah mengompol. Setelahnya, Jennifer yang belum puas mengambil pistol dari sakunya dan menyuruhnya untuk membuka mulut dan memasukkan pistol itu ke dalam mulut Johnny. Johnny yang masih keras kepala tetap memaki Jennifer, diiringi dengan tertawanya. Karena Jennifer yang kesal, dia langsung menunjukkan gunting rumput dan memotong burung dari Johnny, yang membuatnya metong. Scene beralih ke Sheriff yang sedang berkendara sembari menelepon istrinya, yang mana istrinya mengabari kalau dia kedatangan guru dari anaknya, yang ternyata gurunya tersebut adalah Jennifer dan membawa anaknya ke suatu tempat. Sesampainya di rumah, dia malah tidak mendapatkan anaknya. Dia pun pergi ke taman bermain. Amen naasnya. Sebelum dia menyetir mobil, dari belakang kepalanya dipukul oleh Jennifer, dan sama seperti yang lainnya. Dia dibawa ke rumah kosong dan diikat dengan gaya nungging, dengan shotgun di bokongnya. Sheriff yang kesakitan terus meminta tolong agar dia dimaafkan. Jennifer yang ingin balas dendam, malahan menambahkan shotgun itu tambah dalam di bokong sang sheriff. Dan Jennifer mengeluarkan anek-koneknya kepada sheriff. Sang sheriff hanya bisa mengumpat dan memohon kepada Jennifer. Sebelum keluar, Jennifer menarik tali yang menghubungkannya dengan pelatuk shotgun, yang mana kalau Matthew bangun, maka otomatis tangannya akan bergerak dan menarik pelatuk shotgun tersebut. Sheriff yang ketakutan memohon, tetapi hal tersebut sudah terlambat. Dan ya, seperti yang kalian duga, Matthew pun bangun. Dan ya, mereka berdua mati terkena tembakan. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah, jika ingin diperlakukan baik, maka berlaku baiklah. Jikalau kalian ingin saya melanjutkan ke film keduanya yang mana hampir mirip dengan ini, maka silahkan kalian like hingga mencapai 500 like. Sekian dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe.